prediksi skor kira-kira. Main di Arab Saudi. Gue sih Jumat dini hari. berharap, Tapi pemain kita sudah pergi umroh dulu. ya, gue berharap 0-0 ya. 0-0. 0-0. Oke lah, ini kurang lebih kekuatan timnas yang akan menghadapi Arab dan Australia. Gue mau masuk ke Arab Saudi. Arab Saudi ditangani oleh Roberto Mancini. Pelatih bertangan dingin, Italia aja di bawah juara Eropa kan istilahnya. Dia nanganin Inter Milan, Man City, akhirnya juara Liga Inggris pertama kali dari sama dia. Itu. Arab Saudi seberapa kuat di tangan Mancini ini sebenarnya? Kalau gue melihat di tangan Mancini ini Arab Saudi belum kelihatan ya. Malah belum ya? Belum kelihatan. Sejak dia datang ini persentase kemenangannya baru sekitar 47%. Kalau nggak Masih salah, belum memuaskan. 14 kali tanding, 6 kali menang doang ya? Iya, dan 47% lah sekitar segitu persentase kemenangannya. Dan kita juga bisa lihat di Piala Asia kemarin ya, memang bisa jadi alasan bahwa tim yang dibawa Mancini ini bukan the winning team kan kemarin di Piala Asia. Oh, karena ada masalah ya? Karena ada beberapa pemain yang tidak dilepas klub. Karena liganya kan masih jalan saat itu. Tapi di sisi lain di putaran kedua kualifikasi juga Arab ternyata tidak juara grup kan. Padahal itu full tim ya? Full tim. Mereka di bawah Jordania kan. Kalah ya terakhir. Meskipun poinnya sama dan terakhir kalah 1-2 dan mainnya di Arab. Tapi mainnya di Saudi ya. Meskipun stadionnya beda ya nanti ya? Ya, mainnya di Saudi. Stadionnya beda. Artinya kalau gue lihat di sini ada potensi loh kita curi poin di Arab. Oke, bentar nih. Jadi tunggu dulu. Jadi menurut Bung Ais kita ada potensi untuk mencuri poin. Ada. Gue lihat gini, memang secara statistik ya, secara head to head ada yang bilang kita 11 kali pertemuan, ada yang bilang 16 kali pertemuan, tapi semuanya sama bahwa kita tidak pernah menang. Aduh. Belum pernah menang ya, kita bilang bukan tidak. Belum pernah menang. Siapa tahu. Kita belum pernah menang dari head to head bersama menghadapi Arab dan baru sekali kita bisa tahan imbang itu pun di uji coba. Sisanya kita kalah. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa kualitas Arab dan Indonesia ini memang jauh ya. Arab secara ranking juga jauh. Arab 56. Kalau dikali 2 juga masih belum ranking tim nasional Indonesia yang 133. 133, oke. Dari situ memang agak berat. Tapi dengan kualitas pemain yang kita punya, dengan kepemimpinan coach STY untuk bisa nahan Arab, kenapa enggak? Ada kemungkinan itu. Kenapa? Karena gaya bermain negara-negara Arab, ini kalau kita runtut ke belakang ya, gaya bermain negara-negara Arab ini kecenderungannya masih bisa kita tahan. Oh, jadi menurut lu kalau tim-tim Timur Tengah tuh masih bisa ya? Masih masuk akal kita dapat poin. Kita pernah ngalahin Qatar. Iya. Kita pernah ngalahin Bahrain di GBK. Yang terbaru Piala mungkin Asia 2007. Iya, yang terbaru mungkin Kuwait ya? Kuwait kita bisa kalahin, walaupun ya kalau kita secara ranking Kuwait sama Arab beda lah. Jauh sih. Jauh. Nah itu dia, artinya pemain-pemain dari Timur Tengah ini relatif bisa kita imbangi. Karena pemain-pemain Timur Tengah ini kan kalau kita lihat mereka cenderung mengandalkan skill. Cenderung mengandalkan skill dan human error-nya banyak. Itu yang bisa dimanfaatkan ya? Itu yang bisa dimanfaatkan. Kita lihatlah. Kan beberapa kali di Indonesia sudah disiarkan Liga Pro Saudi ya. Iya, disiarkan di ya MNC Group ya. MNC Group, betul. Ya itu kita bisa lihat di situ beberapa kali lini pertahanan menjadi masalah buat tim-tim Arab. Human error di situ banyak sekali. Bagaimana mereka fighting spiritnya juga kurang kadang-kadang ya. Dan juga tingkat etos kerja mereka juga bisa dibilang masih kurang. Ini yang bisa kita manfaatkan untuk curi poin. Artinya sebenarnya ada peluang. Tapi menurut lu kalau bisa curi poin 1 apa 3? Ya paling masuk akal 1 lah. Masuk akal 1 ya? Syukur menang, tapi ya agak berat. Kalau dari segi persentase kita untuk bisa menang di Arab agak berat ya. Karena Arab sangat serius, Mancini juga nggak mau
karirnya terancam ya. Kalau seandainya kalah lawan Indonesia di kandang sendiri bukan tidak mungkin ini jadi sebuah hal yang buruk buat Mancini. Bisa dipecat ya jangan-jangan. Bukan tidak mungkin, bisa jadi. Karena Arab kan ini negara kaya dan dia bisa main pecat aja gitu. Dan tadi Mancini juga sebenarnya udah memantau beberapa pemain kita sebenarnya ya. Setidaknya ada 4 pemain yang dipantau ya. Ada Marcelino, ada Hafner, Nathan, sama Ivar ya. Nah itu bagaimana? Berarti Mancini udah tahu kekuatan kita, dia udah mempersiapkan dong berarti? Iya, pastinya demikian ya. Dan kalau kita lihat juga Mancini ini kan biasanya kalau terakhir lawan Jordan itu dia pakai pola 3-5-2 tuh. Oh, 3 back juga ya? 3 back juga. Walaupun kecenderungannya dia kalau pakai saat bermain bersama Italia kan 4-3-3 ya. 4-3-3 betul. Ya, antara 3-5-2 dengan 4-3-3. Di Arab Saudi sendiri ada nggak sih pemain-pemain yang harus kita pantau, harus diwaspadai banget gitu? Ada ya, beberapa. Salim Aldosari pastinya. Pencetak gol ke gawang Pencetak Argentina. gol ke gawang Argentina ya, yang menyamakan skor Argentina ya Iya. di Piala Dunia Qatar 2022 kemarin. Salim Aldosari, kemudian juga Aiman Yahya, Firas Arburaikan juga. Striker ya? Striker. Ini pemain-pemain yang juga harus diantisipasi. Dan juga jangan lupa Saud Abdul Hamid. Pemain bek kanan rekrutan baru AS Roma ya. AS Roma. Jadi kalau kita punya siapa? JIJ, Venezia, Arab punya Saud Abdul Hamid. AS Roma. AS Roma. Juga ini ya, kalau nggak salah nomor 5 tuh Al Bulaihi ya. Al Bulaihi. Itu juga Ya, sempat itu disorot di tengah netizen. lah. Iya, disorot netizen karena dia berani nih. Itu center back ya. Iya. Provokasinya. Provokasinya. Bayangin, Son Heung-min diprovokasi, Ronaldo diprovokasi, Messi diprovokasi, apalagi pemain kita nanti. Ya, ini yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain Indonesia ya. Dan gue pikir Coach Shin juga sudah ditanya soal itu ya. Iya, udah. Media-media Indonesia sudah menanyakan soal Al Bulaihi ini. Dan tentu kalau kita lihat para pemain timnas Indonesia sejak ditangani Coach Shin ini nyaris jarang sekali meledak emosinya. Cuman sekali yang gue lihat meledak itu di semifinal, semifinal SEA Games. Oh, SEA Games. Oh. Yang saat Rahmat Irianto dan juga Reki Kambuaya kartu merah tuh. Oh ya, itu sih hujan kartu ya? Iya, hujan kartu. Itu yang satu-satunya yang gue lihat pemain kita meledak emosinya di pertandingan. Karena tensinya tinggi banget waktu itu. Tensinya tinggi. 120 Selebihnya menit. nggak ada. Selebihnya nggak ada. Kita langsung aja nih. Kita langsung singkat aja. Prediksi skor kira-kira. Main di Arab Saudi. Gue sih Jumat dini hari. Berharap. Tapi pemain kita sudah pergi umroh dulu. Iya. Gue berharap 0-0 ya. 0-0? 0-0. Berarti seperti 0-0 atau 1-1 lah, imbang lah. Seperti Thailand ya, menahan Arab. Jadi Thailand sempat menahan Arab ya sebenarnya. Ya, di Piala Asia ya, di Qatar ya. Ya, gue berharap imbang 0-0 karena berada di grup C ini kan berat. Ada Jepang, ada Arab, ada ada Bahrain, Australia, China, ini berat. Yang kita bisa adalah bagaimana sebisa mungkin kita nahan imbang Arab, kemudian Australia dan Jepang di kandangnya. Kalau Jepang agak berat ya untuk curi poin. Australia juga agak berat kalau kita main di sana, tapi kalau main di Indonesia masih ada kemungkinan. Iyalah, apalagi kabarnya Sintayong juga udah sampai minta pemain untuk pergi umroh dulu. Jadi ada berkah, mainnya juga di hari Jumat. Siapa tahu berkah hari Jumat ya, siapa tahu ya. Jumat dini hari ya. Jumat dini hari tapi.